Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Anda Rahmadani dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas C. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai salah satu jurnal untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf, yaitu jurnalnya yang berjudul mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan wakif terhadap pelayanan lembaga wakaf. Mungkin singkat saja yang bisa saya paparkan. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Ahmad Fatoni MAG, yang saya hormati Ibu Anida Nur Salam SEME, yang mudah-mudahan selalu disehatkan, diberi keberkahan, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja ke pembahasan. Islam sangat memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi umatnya, sehingga telah dijelaskan di dalam Al-Quran mengenai wakaf yang dapat membantu kondisi umat dalam segi sosial dan ekonomi. Lembaga-lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh Islam merupakan upaya strategis dalam rangka mengatasi berbagai problematika kehidupan masyarakat. Wakaf di Indonesia sendiri kurang mengarah ke pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kegiatan-kegiatan ibadah khusus, disebabkan oleh keterbatasan umat Islam dalam memahami wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, yang diperuntukkan wakaf maupun nazir wakaf. Hal yang penting dalam wakaf adalah berkaitan dengan kenaziran, karena berkaitan dengan pemeliharaan produktivitas dan penyaluran hasil wakaf. Wakaf menurut substansi dalam ekonomi terbagi, yang pertama ada wakaf langsung, yaitu merupakan pemberian pelayanan secara langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit. Yang kedua, ada wakaf produktif, yang merupakan wakaf harta yang dikembangkan sehingga menghasilkan keuntungan bersih yang nantinya akan diberikan kepada orang yang berhak. Yang ketiga, ada wakaf tunai, yaitu wakaf yang berupa uang yang diwakafkan untuk menjadi dana pinjaman tanpa bunga atau modal bagi usaha-usaha produktif. Nah, wakaf yang berkembang di Indonesia idealnya seperti instrumen keuangan lain seperti zakat, infak, dan sedekah. Namun di Indonesia ini wakaf sepenuhnya belum mampu menunjukkan dan memberikan kemanfaatannya. Nah, lembaga independen juga yang bertanggung jawab mengembangkan perkembangan wakaf di Indonesia atau sering disebut dengan BWI, Badan Wakaf Indonesia, sudah mulai menjalankan fungsinya. Untuk salah satu contohnya yaitu melakukan pembekalan kepada para nazir di Indonesia dengan pengetahuan terkait wakaf. Nah, pengelolaan suatu perwakapan ini tidak bisa dipisahkan dari para nazir, karena berkembang atau tidaknya harta wakaf sangat tergantung kepada nazir. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa harus menunjuk nazir wakaf. Di Indonesia, nazir ditetapkan sebagai dasar pokok perwakapan. Nah, untuk
intinya yaitu faktor yang mempengaruhi kepuasan wakif terhadap pelayanan lembaga wakaf ini yaitu salah satunya kualitas program, kualitas pelayanan, kemudahan yang diberikan, dan faktor emosional wakif sangat berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepuasan yang diterima wakif. Nah, kepuasan wakif ini yaitu ketika wakif mendapatkan kualitas pelayanan yang baik saat mengurus proses pemberian wakaf di lembaga wakaf. Jadi semisal pelayanannya kurang baik, si wakif tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh lembaga wakaf, ini dapat berdampak buruk terhadap kualitas pelayanan yang selama ini diberikan oleh lembaga wakaf. Khususnya dalam bidang lembaga yang notabene adalah kualitas pelayanan memberi dampak terhadap kepuasan para wakif dalam berwakaf. Nah, kualitas pelayanan juga menjadi poin penting dalam pengetahuan kinerja sebuah lembaga wakaf. Seperti salah satu faktor yang menggambarkan keberhasilan lembaga wakaf memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga merupakan faktor penting untuk menarik dan mendorong pengusaha untuk membayar zakat, karena mereka juga menyatakan bahwa kualitas layanan ini dipertimbangkan dengan baik ketika organisasi memenuhi harapan pelanggan ketika sesudah dan sebelum pelayanan. Nah, jadi dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan wakif itu seperti kualitas program yang memiliki hasil, karena beberapa faktor yang dimiliki oleh lembaga wakaf cukup bagus dalam melayani para wakif, maupun dalam pengelolaan pendistribusian dana wakaf. Nah, yang selanjutnya yaitu kualitas dalam pelayanannya yang dimiliki oleh lembaga wakaf, karena para wakif juga mempertimbangkan kualitas pelayanan untuk melakukan keputusan mereka dalam menentukan kepuasan yang mereka dapatkan dalam pelayanan lembaga wakaf ini. Selanjutnya juga dalam kemudahan yang diberikan, ini juga sangat berpengaruh karena yang dirasakan oleh para wakif membuat mereka semakin mudah untuk berdonasi dan mewakafkan hartanya. Yang selanjutnya faktor emosional juga ini sangat berpengaruh karena dapat terjadi dalam para donatur ini menyadari dalam menyisihkan sebagian dana yang mereka miliki untuk mereka wakafkan kepada lembaga wakaf agar kesejahteraan sosial lebih merata lagi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.